bahwa pokok perkara ini adalah perihal kajian yang dilakukan oleh Dr. Tifa terhadap dokumen digital yang dimuat oleh Dian Sandi, ya, kemudian dikaji oleh Dr. Tifa, dan tidak pernah ada sanggahan dari pihak Jokowi maupun para pendukungnya yang menyatakan bahwa dokumen itu palsu atau asli. Termasuk Dian Sandi. Termasuk Dian sendiri juga tidak pernah sih, tidak pernah membantah. Jadi yang dikaji adalah sebuah dokumen digital, ya, dan itu adalah objek benda mati. Artinya benda mati itu dia tidak punya perasaan. Dia tidak punya perasaan difitnah atau dicemarkan nama baiknya karena memang dia adalah benda mati. Jadi yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu dalam rangka melaksanakan amanah konstitusinya untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya tentang barang bukti itu. Ya. Jadi tidak ada di situ harus ada mens reanya. Ya. Jadi itu adalah amanah konstitusi, merupakan haknya Dr. Tifa untuk menyampaikan pikirannya. Nah, kemudian kalau pikirannya itu dipidanakan seperti ini, itulah yang terjadi di persidangan ini. Persidangan ini adalah persidangan yang menyidangkan yang atas laporan yang dilakukan oleh mantan presiden, ya, mantan presiden Joko Widodo yang bernama Joko Widodo atau yang mengaku bernama Joko Widodo, yang kemudian berusaha merupakan upaya untuk melakukan pemberantasan dan atau pemberangusan pembungkaman atas hak konstitusional yang disampaikan oleh terdakwa atau yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Nah, ini adalah merupakan pelanggaran konstitusi. Jadi kehadiran kami sebagai advokat adalah untuk menegakkan hukum, bukan semata-mata untuk kepentingannya Dr. Tifa. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum ini adalah melakukan apa yang disebut, ya, pemutarbalikan penegakan hukum, ya. Pemutaran balikan penegakan hukum ini adalah apa yang kami sebut sebagai pemutarbalikan proses penegakan hukum, atau yang disebut adalah yang kami istilahkan sebagai reversal of judicial process. Apa ini artinya? Yang seharusnya dijadikan terdakwa itu adalah Joko Widodo, namun kemudian yang didudukkan sebagai terdakwa adalah proses sebaliknya, yaitu Dr. Tifa. Penegakan hukum seperti ini, ya, adalah ancaman serius terhadap kehidupan berdemokrasi dan bernegara secara berkeadilan. Ya. Karena hukum itu, ya, hukum itu diciptakan bukan untuk nakut-nakuti warga negaranya, ya, begitu, ya. Baiklah, saya lanjutkan. Seperti yang diketahui oleh media tadi, ya kan, ada beberapa hal. Diantaranya kami diberikan dari awal, kami meminta berita acara pemeriksaan yang merupakan hak kami, tapi tidak diberikan. Bahkan di persidangan manapun juga sesuai KUHAP, yang namanya berita acara itu termasuk berita acara ahli. Ada 26 ahli, termasuk 4 ahli digital forensik, itu tidak diberikan BAP-nya pada kami. Padahal kami ingin tahu di digital itu apa pemeriksaannya gitu. Apa benar diperiksa atau tidak. Tidak diberikan. Dan itu dihalang-halangi. Bayangkan, kami berani mengatakan kami tidak akan memberikan dan sebagainya. Hakimnya mengatakan harus diberikan karena itu adalah amanat dari KUHAP. Diharuskan. Nah, pertanyaan ada apa ini? 26 ahli. Kami tahunya dari mana? Karena ada di summary. Kami diberi summary, itu ada ahli-ahli itu. Ya kan, ada beberapa profesor, beberapa doktor dari universitas, yang mana ya otomatis universitasnya juga bertanggung jawab kalau ada kekeliruan di situ kan. Itu satu. Kedua, beliau ini kan masih disuruh wajib lapor di kejaksaan. Kan sekarang itu kan kewenangan bukan kewenangan kejaksaan lagi. Kewenangannya ada kewenangan hakim. Makanya saya tanyakan, apa masih untuk wajib lapor? Hakim katakan sudah tidak perlu.
karena setiap minggu sudah kami hadirkan di persidangan. Terima kasih. Baik, teman-teman wartawan sekalian. Ada keinginan Sebentar saya jawab, saya terangkan dulu. Teman-teman wartawan, yang ketiga terkait dakwaan Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32. Yang pertama terhadap dakwaan ini, saudara penuntut umum menghadirkan apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal. Ada 2 laporan laboratoris kriminal yang disebutkan dalam surat dakwaan. Tetapi ternyata dalam daftar barang bukti tidak satu pun dari apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris itu yang dilampirkan. Yang kedua, bahwa dakwaan ITE itu terkait dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan antara lain memanipulasi, mengubah, menciptakan, dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar sesuatu yang palsu seolah-olah otentik. Benar, asli. Jadi perbuatan. Tapi yang didakwakan oleh saudara penuntut umum bukan tentang perbuatan. Melainkan apa? Perkataan. Perkataan apa? Perkataan saudara Tifa dalam acara yang dipandu oleh saudara Aiman Wicaksono. Itu perkataan, bukan perbuatan. Kemudian yang ketiga, ini yang namanya lain yang gatal, lain yang digaruk. Mengapa saya katakan begitu? Bahwa adukan dengan pasal-pasal terkait dengan fitnah. Ini lain yang gatal, lain yang digaruk. Kalau pasal fitnah bukan di situ, dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Kalau ITE nggak ada urusan dengan fitnah. Karena tidak ada urusan dengan fitnah, maka urusan kita dengan pemilik dokumen. Inilah yang kami dalilkan dari sejak awal. Siapa pemilik dokumen? Dian Sandi, gitu loh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.